Apa yang terjadi ketika negara membatasi akses internet demi keamanan? Tetapi, di saat yang sama, membatasi hak masyarakat memperoleh informasi. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Namun, bagaimana jika akses informasi justru dibatasi oleh pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Saat ini, kami akan mempresentasikan suatu kasus, yaitu pemutusan internet di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Namun, sebelum memasuki ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. You ready? Let's go! Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kronologi secara singkat. Pada tanggal 12 Mei tahun 2025, pada pukul 14.00 WIB, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pelambatan akses internet di sejumlah wilayah dengan alasan membatasi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten provokatif yang berpotensi memperburuk situasi keamanan. Kemudian pada tanggal 14 Mei tahun 2025, kebijakan tersebut ditingkatkan menjadi pemblokiran layanan data dan pemutusan akses internet secara menyeluruh di wilayah tertentu. Kebijakan ini berlangsung hingga tanggal 25 Mei tahun 2025 dan diperpanjang hingga 30 Mei tahun 2025. Namun, tindakan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis yang dapat diakses oleh seluruh publik. Pemerintah hanya menyampaikan melalui siaran pers dan pernyataan pejabat. Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kebebasan pers dan hak digital mengajukan keberatan administratif, namun tidak mendapatkan jawaban substantif. Selanjutnya, mereka menggugat tindakan tersebut, yaitu identifikasi objek tindakan. Objek yang dianalisis dalam kasus ini terdapat 3. Yang pertama, pelambatan akses internet atau throttling. Yang kedua, pemutusan akses internet secara menyeluruh. Dan yang terakhir, tidak adanya keputusan administratif tertulis. Tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintah di bidang publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Berdasarkan fakta dan kronologi yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya kami mengidentifikasi beberapa permasalahan hukum administrasi negara yang muncul dari kebijakan tersebut. Permasalahan utama yang dapat dirumuskan adalah: pertama, apakah pembatasan dan pemutusan akses internet ini memiliki dasar hukum yang jelas? Kedua, apakah tindakan pemerintah tersebut dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN? Ketiga, apakah prosedur pengambilan kebijakan telah sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara? Dan yang keempat, apakah kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak masyarakat untuk memperoleh informasi? Selanjutnya, kami menganalisis apakah tindakan pemerintah ini dapat menjadi objek sengketa di PT UN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa PT UN tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis saja, tetapi juga mencakup tindakan faktual pemerintah. Dalam kasus ini, kebijakan pembatasan internet dilakukan oleh pejabat pemerintahan, menimbulkan akibat hukum serta berdampak langsung dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan yang secara hukum dapat diuji melalui PT UN. Peraturan yang relevan.
Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lalu yang keempat, Undang-Undang 1945 Pasal 28F tentang Hak Memperoleh Informasi. Undang-Undang ITE memang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutus akses terhadap konten yang melanggar hukum. Namun, norma tersebut tidak secara eksplisit memberikan kewenangan untuk melakukan pemutusan total jaringan internet tanpa batasan yang jelas dan tanpa keputusan administratif tertulis. Undang-Undang HAM menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menyampaikan pendapat. Pembatasan hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang untuk tujuan yang sah dan secara proporsional. Jika pemutusan dilakukan secara menyeluruh tanpa pembatasan yang terukur, maka berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan kewenangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai prosedur, serta memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, dalam kasus ini tidak ada keputusan tertulis, tidak ada mekanisme keberatan yang efektif, dan tidak ada transparansi dasar hukum. Maka, secara prosedural terdapat indikasi cacat administratif. Jika diuji secara legalitas formal dan material, tindakan tersebut berpotensi dinilai tidak sah karena tidak memenuhi asas legalitas secara ketat, tidak transparan, dan tidak proporsional. Namun, perlu diuji lebih lanjut apakah terdapat kondisi darurat yang sah secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tindakan pemerintah wajib mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas yang relevan dalam kasus ini meliputi asas legalitas, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Maka hasil analisis kami berdasarkan semua asas tersebut ialah tidak adanya keputusan administratif tertulis menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Negara. Pemutusan internet secara menyeluruh berpotensi tidak memenuhi prinsip proporsionalitas karena tidak dilakukan secara terbatas dan terukur. Tidak adanya tanggapan terhadap keberatan administratif menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap asas pelayanan yang baik. Penyampaian kebijakan yang hanya melalui pers tanpa dokumen formal yang dapat diakses oleh publik menimbulkan persoalan dalam pemenuhan asas keterbukaan. Dengan demikian, apabila diuji berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tindakan tersebut menunjukkan indikasi tidak sesuai secara administratif. Jika kami berada di posisi pemerintah, pembelaan yang dapat dilakukan adalah 1. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga keamanan nasional. Yang kedua, dalam situasi darurat, pemerintah memiliki diskresi. Ketiga, UU ITE memberikan kewenangan pengendalian akses informasi. Dan yang terakhir, keempat, kebijakan bersifat sementara dan bertujuan untuk menjaga konflik. Namun, secara hukum administrasi, diskresi tetap harus berdasarkan hukum, proporsional, dapat diuji, dan tidak sewenang-wenang. Jika tidak memiliki parameter tersebut, maka pembelaan akan menjadi lemah di hadapan pengadilan. Berdasarkan peraturan normatif terhadap peraturan perundang-undangan AUPB, kelompok kami berpendapat bahwa tindakan perlambatan dan pemutusan akses internet berpotensi tidak sah secara hukum administrasi karena tidak memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Meskipun tujuan menjaga stabilitas keamanan merupakan tujuan yang sah, pelaksanaannya tetap harus tunduk pada prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, keamanan tidak boleh mengorbankan kepastian hukum dan hak warga negara tanpa dasar yang jelas dan prosedur yang sah. Demikian analisis dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kebijakan publik selalu berada di antara kebutuhan, menjaga keamanan, dan kewajiban untuk melindungi hak warga negara. Dalam situasi tertentu, pemerintah dituntut untuk mengambil keputusan cepat agar mencegah konflik yang lebih besar. Namun, dalam negara hukum, setiap tindakan tetap harus berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap tindakan pemerintahan tidak boleh didasarkan semata-mata pada kekuasaan, melainkan harus memiliki dasar kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Melalui analisis hukum administrasi negara, dapat dipahami bahwa suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari tujuannya, tetapi juga dari dasar kewenangan dan cara pelaksanaannya. Prinsip legalitas menjadi fondasi utama sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur bahwa setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, transparansi, kepastian hukum, dan proporsionalitas menjadi unsur penting agar kebijakan pemerintah tetap memperoleh legitimasi di mata masyarakat. Tanpa adanya dasar kewenangan yang jelas, suatu kebijakan berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melampaui batas kewenangan. Kasus pembatasan akses internet menunjukkan bahwa kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dapat menimbulkan persoalan hukum apabila prosedur administratif tidak dijalankan secara jelas dan terbuka. Di satu sisi, negara memang memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban umum, namun di sisi lain, hak warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi dijamin dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yaitu semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan, keamanan, serta ketertiban umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembatasan harus memenuhi asas proporsionalitas, yaitu tidak berlebihan, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan dengan cara yang paling minimal dalam membatasi hak warga negara. Oleh karena itu, hukum administrasi negara berperan sebagai pengimbang, memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam batas hukum. Hukum administrasi tidak dimaksudkan untuk menghambat pemerintah dalam bertindak cepat, melainkan untuk menjaga agar tindakan tersebut tetap berada dalam koridor legalitas, akuntabilitas, dan pengawasan. Mekanisme kontrol, baik melalui pengawasan internal maupun melalui peradilan tata usaha negara, menjadi saran penting untuk menguji apakah suatu kebijakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik. Melalui pembahasan ini, diharapkan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap tindakan pemerintah semakin berkembang, sehingga penyelenggaraan pemerintah di masa depan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak masyarakat. Dengan demikian, stabilitas yang dibangun bukanlah stabilitas yang bersifat represif, melainkan stabilitas yang berakar pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.